Jika Tora begitu romantis dengan Mike meski tetap saja kocak, lain halnya dengan Naufal Samudra, pemeran Nathan di sinetron Cinta Yasmin. Naufal yang tampak tak bisa berkompromi saat berperan sebagai Nathan, apalagi dengan keluarga Cakredinata, namun saat ditemui tim Gospot di lokasi syuting, tampak humble di sela padatnya kegiatan syuting. Pria yang kini tengah menggeluti dunia olahraga boxing itu mengajak kami untuk mengeksplor lokasi-lokasi mana saja yang pernah atau sedang digunakan ketika syuting sinetron Cinta Yasmin. Pemirsa, sama gue Naufal Samudra. Sekarang kita lagi ada di base camp lokasi syuting Cinta Yasmin. Nah beginilah kalau lagi pada ngumpul di belakang. Itu di kanan juga sisi pemain. Nah di belakang itu yang kalian lihat, itu sebenarnya bukan kantin, tapi itu sebenarnya set guys. Makanya tim artnya di sini luar biasa. Gue ajak kalian keliling. Kalau gue pernah waktu itu adegan ngelihat bokap selingkuh sama Mami Ajeng. Nah, ngelihatnya di sini. Tapi biasanya kalau interior atau interior cafe biasanya disikat di sini. Real banget. Ini kalau misalnya nggak dikasih tahu, gue pesen kopi. Kebetulan kita banyak ngeset juga. Tim artnya luar biasa banget di tim Cinta Yasmin. Luar biasa banget. Kayak kemarin kemunculan Nathan itu juga di set. Penjaranya semuanya itu di set di dalam sana tuh. Semua set memang benar-benar real layaknya sungguhan, apalagi ketika melihat set sebuah kafe yang benar-benar disulap layaknya sungguhan. Bahkan Naufal saat pertama kali melihat mengira jika set itu memang sebuah kedai asli. Tak hanya sebuah set, ada ragam properti, salah satunya sepeda tua. Ini emang dari gedungnya kayaknya deh. Gue lebih suka tinju. Ya? Iya bener. Kalau sepedaan buat conditioning aku suka. Olahraga selain tinju nggak ada sih Kak. Aku emang 100% pure di tinju. Kalau misalnya kita lagi syuting di SSR, ngumpul 3 tim, itu biasanya di split antara kanan, tengah, sama depan. Setnya beda-beda. Ada yang di sini, ada yang di depan, ada yang eksterior gitu loh. Biasanya kalau misalnya kebagian 3 tim. Dan yang paling menarik adalah ada properti superhero luar yakni Hulk berukuran jumbo. Bahkan menurut Naufal dan pemain lainnya, jika Hulk adalah orang yang pertama selalu on time hadir di lokasi syuting. Temen yang di calling selalu hadir. Nggak di calling tapi hadir terus dia, iya makanya. Bro, berubah bro, nggak capek? Buset. Jangan, nggak mau. Gue nggak mau segede itu. Sumpah gue nggak mau segede itu. Karena gue pengen luas, gue pengen bisa gesit gitu loh. Gue pengen slim, small, but like deadly. Tapi kalau ini kan big and deadly. Wah lebih jago yang di sampingnya tapi ini si Babe. Gue paling suka Black Panther sih. Black Panther sama Spider-Man. Kalau dari kecil gue paling suka ngikutin Spider-Man. Saat wanita muda yang tengah duduk bersama Abizar masih berselimut teka-teki, vonis hukuman atas terdakwa kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen kapal tongkang Arfandi Susilo alias Ko Apek akhirnya sudah terang benderang ini. Lelaki yang disebut-sebut sudah menikah siri dengan artis Dinar Candy ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Jumat 29 November 2024 lalu. Pengusaha dan maklar kapal tongkang ilegal ini dinilai majelis hakim terbukti telah melakukan pemalsuan surat atau dokumen kapal tongkang dan takbut. Tapi usai vonis dibacakan, tangis histeris pun pecah dari seorang wanita parubaya yang diduga orang tua pengusaha tajir asal Jambi ini. Mana jalan? Hadirkan jalan itu, dia otak akunya, bukan anakku saja. Kenapa anakku jadi tumbal? Anak saja bekerja. Mentang-mentang dia punya uang, mentang-mentang dia banyak uang, kok bisa dibeli? Aku gak terima pokoknya. Gak apa-apa. Di sini saya bukan pasrah, tapi saya ikut normatif aja hukum yang ada di Kota Jambi. Hari ini saya diputus oleh Hakim Yang Mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan.
Dinar Candy yang hadir dalam sidang putusan itu tampak berusaha menenangkan ibu paruh-baya yang terus menangis, bahkan ia berusaha menenangkan lelaki yang disebut sudah menjadi suami sirinya itu. Apalagi usai vonis majelis hakim, Koh Apek baru saja berontak membuka tabir rahasia siapa dalang utama di balik bisnis gelap kapal tongkang ini. Selain menyebut nama salah satu pengusaha, ia juga mensinyalir keterlibatan oknum aparat hingga petinggi di Jambi. Karena itu, Koh Apek akan menempuh banding atas putusan hakim yang dinilainya tak adil itu. Saya tidak tinggal diam, akan mengajukan banding karena proses hukum yang di Jambi ini tidaklah adil. Karena semuanya Haji Nanang ditutupi dari penyidikannya dengan Kombes Dir Ananta. Karena sudah terang saya memberikan bukti-bukti dan saya sudah melaporkan ke Ombudsman. Sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Dari 10 kapal ini yang dituntut saya, semuanya adalah kapal yang dibeli tidak wajar. Aku nggak tahu kenapa semenjak Koh Apek berkasus, jadi aku yang diteror. Aku kan nggak ngerti ya tentang mafia segala macam. Aku taunya ya kalau usaha ya usaha aja kayak gitu. Setelah adanya kasus ini aku jadi paham dan aku tuh nggak bisa banyak omong karena ketika aku banyak omong tuh kan aku mungkin bisa didengar media kayak gitu. Jadi banyak ancaman secara ada misalkan kayak SMS. Selubung gelap bisnis kapal tongkang ilegal sejatinya sudah jadi rahasia umum. Tapi entah tahu atau belagak tidak tahu, secara mengejutkan justru Dinar Candy malah terlibat jauh dalam bisnis hitam ini hingga mengaku merugi miliaran rupiah. Jadi aku transfer ke Koh Apek 5 miliar, teman aku ada 6 miliar. Jadi kayak teman aku tuh jadi kerjasama lah kayak gitu. Karena anak saya sebenarnya bukan penjahat tuh Mbak. Itu yang di luar itu bekerja sama otak pelakunya. Supaya mereka tuh sengaja memasukkan anak saya ke dalam penjara. Bukan hanya ikut bisnis atau dititipi orang untuk invest di bisnis syarat mafia ini, Dinar bahkan larut tenggelam dalam gelombang asmara bersama Koh Apek hingga disebut-sebut jadi musabab karamnya bahtera Koh Apek dengan mantan istrinya Ayu Soraya. Lantas mungkinkah pengaruh godaan cuan membuat Dinar sulit lepas lalu terjerembab lebih jauh dalam kehidupan pebisnis kapal tongkang ilegal ini? Ya aku juga turut sedih, cuman aku tuh memang sudah mempersiapkan mental sudah lama karena penderitaan yang aku alami bukan hanya sampai sini. Sama AP ini kan aku baru kenal setahun ya, jadi belum tahu benar-benar circle pertemanannya seperti apa kayak gitu. Makanya kan aku bikin PT sendiri. Aku maunya kalau bisnis, kalau hubungan spesial gitu. Jadi aku tidak mau dicampurkan kayak gitu karena kan aku masih ibarat kata masih realistis. Nama bek penggawa timnas Indonesia, Justin Hubner, belakangan jadi sorotan. Kali ini bukan soal aksinya yang gahar di lapangan, tapi karena kiriman emoji tawanya di live sosial media Jennifer Copen membuat netizen ngebet menjodohkan dengan wanita yang belum lama ini ditinggal suaminya itu. Tanpa pikir panjang, sebagian netizen langsung menganggap colekan emoticon Justin sebagai sinyal PDKT-nya pada ibunda Kamari Skywasing ini. Reaksi siulan cie-cie saat live berlangsung ketika tiba-tiba Justin nongol di layar dengan emoticon candanya itu bahkan sempat membuat wajah Jennifer merah pertanda janda almarhumah Dali Wasing ini salting alias salah tingkah. Tapi tak mau disebut kegeeran karena digoda pemain bertahan andalan timnas, Jennifer langsung bersikap tegas dengan menyatakan jika ia dan Justin hanya berteman. Justin pun langsung menimpali dengan kalimat pendek, "Nice comment, haha," tulis Justin. Bro, guys jangan dicie-ciein ya. Astaga, kita temenan. Ya, netizen terutama fans Jennifer memang kadung kegirangan idolanya dicolek bek handal yang pendiam tapi keras saat berduel di lapangan hijau hingga sering mendapatkan kartu merah ini. Tak ayal mendapatkan balasan komentar ngadi-ngadi dari salah satu netizen yang sempat berkomentar, "Diam cari mama muda, bergerak kena kartu merah."
Interaksi kecil semacam numpang lewat di layar live selebritas yang banyak pengikutnya memang kerap kali langsung menuai reaksi berlebihan dari netizen. Kebiasaan menjodohkan idolanya pun kerap terjadi, termasuk pada Jennifer yang kini hidup sendiri pasca ditinggal suaminya. Tapi kepada fans dan pengikutnya, Jennifer meminta untuk tak agresif memaksa menjodohkannya dengan Justin, sebab wanita berusia 23 tahun ini mengaku masih belum bisa move on dari bayang-bayang kehidupannya bersama almarhum. Thanks to you, man. Mbak, itu tulisannya apa di depan, Mbak? Guys, I think I'm just so hungry. But I'm either kita temenan. Iya, 100 harinya Papa Dali akan dirayakan di Thailand, di kampung halamannya Papa Dali, tempat Papa Dali dibesarkan bersama Yaya, adik-adik dan sahabat-sahabatnya juga. Justin sendiri dalam sebuah sesi podcast sempat mengaku tak menutup diri jika kelak akan punya kekasih asal Indonesia. Dengan agak bercanda, ia bahkan mempersilahkan jika ada gadis tanah air yang ingin berkenalan dengannya lewat direct message langsung ke akun media sosial miliknya. Lantas benarkah Jennifer menjadi salah satu wanita impiannya? It's always difficult these questions to talk about. Yeah, I have a lot of female friends here as well. Sometimes they are a bit crazy. But if I'm looking for if I'm looking for an Indonesian girlfriend or something, yeah, you have some really beautiful girls here as well. And to be fair, I don't mind. Maybe Indonesian girlfriend, maybe someone from Europe. My options are always open. At the moment, I don't have a girlfriend or anything. But who knows? Who knows? Maybe Indonesian, maybe European, Asian. I don't mind. Saat Justin Hapner ketahuan nimbrung di kanal live media sosial Jennifer Copen hingga membuat heboh jagat maya, putra Umi Pipik Dian Irawati dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari belum lama ini juga keciduk kamera salah satu warganet saat tengah jalan bareng di sebuah pusat perbelanjaan. Pada foto yang beredar, tampak aktor muda yang tengah naik daun ini tengah duduk di sebuah restoran ditemani wanita muda yang wajahnya masih samar. Namun sebagian netizen menduga perawakan dan wajahnya mirip Rebecca Klopper. Foto-foto itu pun sontak viral. Beragam komentar pun memadati beberapa kolom akun gosip yang memposting foto jalan bareng Abizar dengan wanita muda tersebut. Sebagian malah menyayangkan sikap Abizar karena terkesan tidak menghargai perasaan Cynthia yang tampak begitu bucin pada Abizar. Komentar lainnya menyebut jika Abizar akan berhadapan dengan ibundanya Umi Pipik jika nekat mendekati wanita lain selain Cynthia. Entah apakah sosok tersebut mantan kekasih Fadly Faisal atau bukan, yang jelas hingga foto-foto kebersamaan itu viral, Abizar masih belum mau berkomentar pada juru warta. Tapi jika Abizar justru naksir wanita lain, kayaknya sih Umi Pipik bakal cemberut alias kecewa berat. Apalagi hubungan Umi Pipik dan Cynthia makin hari makin dekat, layaknya ibu mertua dan menantu sungguhan. Bahkan teranyar setelah sebelumnya Cynthia mendapat kejutan ultah dari Umi Pipik, kali ini giliran Cynthia memberi kejutan untuk calon mertuanya yang 26 November lalu berulang tahun ke-47. Dan seperti inilah kehebohan kejutan ultah yang disiapkan Cynthia untuk calon ibu mertuanya. Ini dari Calman nih, taruh sana. Awas ya. Di
Diberi kejutan oleh gadis tomboy yang sudah ngebet ia jodohkan dengan putranya, bukan main bahagianya Umi Pipik. Dan kebahagiaan Umi Pipik nyaris sempurna ketika anak menantunya Egy Maulana Fikri secara khusus memberi kejutan dengan menghadiahi ucapan ultah sang mertua dari Tom Hei, pemain timnas yang diidolai ibunda Adiba Kanza ini. Hi Umi, Tom here. I want to say congratulations, happy birthday. I hope you enjoy your day and I wish you many more healthy and blessed years. Pemirsa, Ayu Ting Ting, Andre jadi sorotan, pasalnya lantaran terlibat duet bareng dan akan segera merilis single perdana mereka. Ayu dan Andre justru didoakan dan dijodohkan oleh netizen. Netizen pun bahkan dibuat baper saat dalam acara rilis single duet mereka, Andre memanggil Ayu dengan sebutan sayang. Ayang mana Ayang? Ayang? Mana ayam nih? Nah ini si Ayang, Ayang. Ayam! Oke, boleh tepuk tangan buat Ayu Ting Ting dong. Cakep banget. Yuk, kita tepuk tangan buat saya. Sini yuk. Silakan duduk. Boleh. Ayu. Selamat ya, Dea. Ya, chemistry Ayu dan Andre memang tak diragukan lagi. Keduanya selalu terlihat kompak dan lucu, hingga netizen menggebu-gebu ingin menjodohkan keduanya. Apalagi status Ayu yang hingga kini masih sendiri, sementara Andre yang juga tengah dalam proses cerai menjadi harapan netizen agar keduanya bisa bersatu di pelaminan. Lantas, apa tanggapan Andre dan Ayu terkait perjodohan keduanya? Siping-siping itu sebuah hal yang biasa ya. Karena justru malah saya memanfaatkan siping-siping itu sama Ayu ya. Karena senang aja ngeliat orang-orang heboh gitu ya. Kita ketawa-ketawa aja sama Ayu ya. Kalau soal dan hal dan lain sebagainya, ya saya sama dia kan berteman banget gitu. Itu berteman baik dan udah saya anggap adik sendiri gitu. Begitu juga Ayu. Iya, siping-sipingnya dipasang-pasangin. Saya mama siapa aja juga dipasang-pasangin. Dan apa aja udah kebak. Masih jangan korupin dia. Makan siapa? Tak mau ambil pusing tentang perjodohannya dengan Andre, Ayu memilih merayakan ulang tahun Razeta Sumehra Farizal, keponakannya, yang beberapa waktu lalu genap berusia 2 tahun. Ayu, Bilkis, Ayah Rozak, dan Umi Kalsum kompak menggunakan baju Mario Bros sesuai tema ulang tahun Sumehra. Demi keponakannya, Ayu pun totalitas dan rela wajahnya dilukis. Sumehra, alhamdulillah rame. Ngundang teman-temannya Siva doang sih sama teman-temannya Nanda sama keluarga gitu. Pada ngumpul seperti biasa. Namanya anak-anak kan senang kalau dirayain kan gitu. Jadi ya kebetulan emang ada rezekinya juga, banyak yang support juga. Jadi ya udahlah kita rayain. Kali ini Mario Bros karena anak ini senang yoyo Mario Bros. Jadi aku pakai Mario Bros yang yang hijau, apa sih namanya kalau Mario Bros yang hijau, nggak tahu deh. Kalau yang merah kan Mario Bros. Ya, meski perayaan ulang tahun kali ini tak semewah seperti sebelumnya, namun Sumehra terlihat happy. Tak hanya itu, di pesta ultah kali ini, Ayah Rozak menyiapkan berbagai macam door prize untuk tamu undangan. Lantas, adakah yang spesial yang disiapkan Ayah Rozak dan Umi Kalsum untuk Sumehra? Ini kadonya ada door prize juga, mobil-mobilan. Nah, siapa tahu mudah-mudahan mobil beneran ya. Ini buat door prize semuanya. Banyak di sana juga masih ada juga, alhamdulillah. Kemarin kan Ayah pakai gelang.
pakai gelang, dia maunya gelang. Doa. Dia doa juga. Dia minta gelang kemarin waktu ayah pakai gelang. Enggak, belum, ayah belum beliin. Berbeda dengan Ayah Rozak dan Umi Kalsum yang sudah menyiapkan kado, Ayu dan Bilkis justru belum memberikan kado untuk keponakannya itu, lantaran Ayu bingung harus memberikan apa untuk keponakannya. Lantas seperti apa kedekatan Ayu dengan Sumehra? Benarkah Bilkis kerap cemburu melihat kedekatan Ayu dan Sumehra? Rock action, hot action, otherwise no rock action. Mulutnya biru. Nenek kadonya apa dari Titik? Kadonya apa? Nenek. Enggak, saya belum ngado. Saya bilang sama Siva, kadonya ini aja lah. Enggak lah. Maksudnya saya ikut ngebantuin aja gitu. Lagian anak dia pengennya apa belum tahu kan anak-anak. Kado apa-apa? Belum ngado belum. Enggak sih, tapi enggak. Ya, di balik kemeriahan perayaan ulang tahun Sumehra, masih ada duka mendalam yang dirasakan Ayu, Syifa, dan keluarga lantaran ditinggalkan baby Zoltan untuk selama-lamanya. Namun meski masih sedih, Ayu dan keluarga tetap harus bangkit dan melanjutkan hidup. Nah, pastilah, kalau kayak ibu kan pasti masih berasa, ayah juga, semua juga, Siva apalagi kan. Ya cuma kan emang udah jalannya ya. Ya kita berusaha untuk terima dan ikhlas aja. Yang kita pikirin sekarang kan yang ada aja yang memek gitu. Yang kita harus jaga, yang kita harus rawat ya. Sementara itu, RCTI kembali menggelar dahsyatnya weekend yang dimeriahkan sederet artis ternama seperti Naufal Samudra, Selfie Kitty, Gaya Yaubi, serta Mata Band. Ini energinya bagus banget, maksudnya semuanya pada semangat. Dan juga warga-warga Tangerang semuanya have fun banget, kita main game and we had fun together. So dari jam 9 sampai jam 12 semuanya seru-seruan dan next time kayaknya gue bakal ikut lagi. Ngaji aku deket kipas ya, karena emang panas banget. Tapi emang demi dahsyat ini luar biasa, karena kan kita akan seru-seruan. Nih pemirsa sampai kata saya basah loh tuh. Saya tunjukkan ya, ini karena emang saking panasnya, tapi seru banget sih. Makanya sedia kacamata hitam biar nggak silau gitu kan. Ini panas nggak ya besok ya? Ya udahlah aku pakai baju panjang, terus mungkin pakai vest gitu ya dan celana kargo aja, udah simple. Itu sama pakai boots, udah dan bener aja panas pemirsa. Jika sebelumnya Rizky Bilar sempat absen dan tak bisa mendampingi Ruben Onsu menjadi host dahsyatnya weekend lantaran sakit, namun kemarin Bilar kembali mendampingi Ruben di atas panggung. Benarkah dropnya Bilar lantaran kelelahan? Aku juga baru tahu di sini, pas banget di sini Bilarnya sakit katanya gitu. Ya aku berdoa mudah-mudahan cepat sembuh ya Bilar ya. Kemarin sempat drop ya, sebentar sih, syukurnya udah dapat perawatan yang alhamdulillah membuat saya bisa kembali untuk hadir di acara dahsyat kemarin. Dan kenapa drop? Ya faktor kemungkinan sih pasti kecapean karena memang sebelumnya saya ada jadwal syuting promo dan selesai pagi ya kemarin ya. Dan akhirnya ngebuat fisik saya waktu itu agak drop. Tapi ya so far sih oke. Ya harus lah, maksudnya karena mereka aja yang nonton, yang menyaksikan langsung di bawah terik matahari gitu, masih tetap semangat, masih tetap antusias. Ya kita pun sebagai pembicara kita pun sebagai host harus bisa membawakan energi yang sama gitu. Jangan sampai kita justru kelihatan lebih lemas gitu jadinya. Tak mau kalah, Fatin Shidikya, Bertrand Peto, Cassandra Lee, serta Angela Gilsha juga turut memeriahkan dahsyatnya weekend. Fatin pun terlihat happy dan antusias saat berada di atas panggung, sementara Angela Gilsha yang baru pertama kali mengisi acara dahsyatnya weekend juga antusias dan happy meski harus berada di cuaca panas. Seru banget karena dahsyat juga, ini kita bakal keliling-keliling juga kan, dan bener-bener
dari tadi kan aku sempat perform dan seru banget orang-orangnya yang kayak nyanyi bareng, semangat dari pagi juga. Jadi pundak aku juga ngucur keringet ya, cuman nggak apa-apa, gas aja karena mungkin itu juga panasnya bareng-bareng ya, jadi sama-sama semangat semuanya, kayak gak berasa pas udah di atas panggungnya. Ini acara dahsyat pertama aku dan surprisingly acaranya seru, tadi ada games juga. Kan antusias banget sih, ini kan panas banget ya, di panggung aja panas, apalagi mereka yang ada di bawah panggung terus rame-rame gitu, itu pasti lebih panas lagi. Tapi aku salut sama mereka yang tetap nungguin dan nonton idola mereka.